Di awal film, kita diperlihatkan sebuah keluarga cemara yang gak kelihatan harmonis-harmonis amat. Ada si ayah yang lagi bengong, si anak yang kelihatan sangat lesu, dan si ibu yang lagi sibuk nyeruput Amer. Gak lama kemudian, HP Android Cina si ayah tiba-tiba berdering. Dan ternyata yang menelponnya itu adalah selingkuhannya. Si istri yang gak terima tiba-tiba merebut HP si ayah, dan terjadilah pergulatan antara si ibu dan juga si ayah. Anaknya pun hanya bisa diam seakan-akan semua baik-baik saja. Dan malam pun telah tiba. Si anak yang hendak akan pulang ke rumah malah melihat si ayah yang sedang bercocok tanam ria di atas mobil yang bergoyang. Nggak hanya itu, si ibu yang hendak ke toko Nyonya Menir untuk membeli Amer, namun sayangnya stok Amer di sana telah habis. Di sana ia juga sempat menyaksikan adegan dari ayahnya itu. Setelah merasakan nikmat, si cewek selingkuhan ayahnya itu ternyata adalah seorang penjaga toko kelontong. Si istri yang gak terima langsung menyatroni dan mengobrak-ngabrik toko kelontong tersebut. Setelah pulang, si ibu gak pakai basa-basi langsung ngambil pisau dapur lalu menuju kamar suaminya. Ternyata si ibu ini berniat memotong batang singkong dari sang ayah yang telah ditanam di persawahan lainnya. Beruntungnya sang ayah kini keburu bangun, hingga pada akhirnya ia pun berhasil melakukan sebuah perlawanan. Nggak sampai di situ, si ibu ingin banget motong pitit, malah langsung masuk ke kamar anaknya yang baru saja selesai olah jiwa senam 5 jari. Dan alhasil, otong si anak pun kini jadi pelampiasan dan harus ditebas habis oleh si ibu. Nggak sampai di situ saja, ibu barbar ini langsung mengunyah potongan singkong anaknya sambil senyum-senyum manja menatap si ayah. Sementara itu, anaknya masih merasa kesakitan, malah si ayah pelangak-pelongo nggak tahu mau ngapain. Setelah tragedi berdarah itu, si ibu lalu pergi menyusuri kota dan mengikuti seorang pria yang entah kemana tujuannya. Lanjut cerita keesokan harinya, si anak pun menjalani hari-harinya tanpa memiliki batang singkong, tapi masih memiliki biji-bijian. Sementara si ayah sangat mengerti betapa berharganya batang singkong seorang pria, hanya bisa menangis terseduh-seduh dan menyesali semua yang telah terjadi. Sang ayah pun kini mulai mencari cara agar sang anak bisa mendapatkan lagi jiwa kelaki-lakiannya. Mulai dari googling, konsultasi ke dokter, hingga ia rela dipukul habis-habisan sebagai bentuk rasa bertanggung jawabnya. Di sisi lain, si anak mulai berteman dengan sekelompok jamet setempat. Untuk membangkitkan jiwa keperkasaannya lagi, sekelompok pemuda sok jagoan itu kemudian nongkrong di sebuah toko untuk menunjukkan jiwa muda perkasa mereka. Mereka pun mencoba serabi lembit penjaga toko yang tidak lain dan tidak bukan merupakan selingkuhan ayahnya tempo lalu. Setelah para jameters itu puas, tibalah giliran si anak yang tanpa otong ini. Ya, meskipun sedikit gugup, demi mendapatkan kembali keperkasaannya, ia pun dengan penuh kegigihannya mencoba untuk mengoyak-ngoyak serabi lembit itu hingga tak berdaya. Singkat cerita, setelah peristiwa kenikmatan itu, ia pun tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara yang dipenuhi dengan pria perkasa, ia pun harus rela lubang kegelapannya dijadikan lahan basah oleh para napi lainnya. Ya, Ditusbol. kembali kepada sang ayah yang masih berusaha untuk mencari cara agar anaknya bisa merasakan apa yang dinamakan pria perkasa. Dia lantas mencari artikel-artikel yang menjelaskan tentang otong-otong yang telah terpotong. Siapa sangka saat itu sang ayah berhasil menemukan bahwa sebuah kenikmatan tak hanya bisa diperoleh dengan kuda-kudaan semata, tapi pada umumnya kenikmatan bisa diperoleh dengan rasa sakit. Dengan kata lain, rasa sakit inilah yang mampu untuk menggantikan proses keluarnya air surga para pria.
Oleh karena itu, untuk memperoleh rasa sakit ini, si ayah pun mencoba untuk menggosokkan batu kasar ke permukaan kulitnya, sehingga berani melukai tubuhnya sendiri. Dan pada akhirnya, si ayah pun mampir ke penjara dan memberikan sebuah kertas yang berisikan tutorial untuk mencapai kenikmatan yang hakiki kepada anaknya. Sang anak yang akhirnya agak jongkok lalu mencobanya di dalam tahanan, dan ternyata dia berhasil dan mendapatkan kenikmatan yang hakiki pertamanya setelah sosis yang disunat habis oleh sang ibu tempo lalu. Singkat cerita, si anak pun keluar dari penjara dan berperilaku layaknya remaja yang baru saja pubertas. Kini, dia ternyata ketagihan melukai dirinya sendiri demi mencapai yang namanya kenikmatan tiada tara. Hingga seluruh tubuhnya kini telah dipenuhi dengan luka-luka. Di sisi lain, sang ayah pun selalu setia menemani dan merawat luka anaknya. Hingga di suatu ketika, si anak ini mencoba mencari sensasi yang baru. Dia lantas mendatangi penjaga toko yang pernah ia koyak-koyak sebelumnya. Seakan-akan sudah janjian, si gadis penjaga toko kelontong itu sudah menunggu si anak sambil membawa pisau. Si penjaga toko itu lantas mengunjamkan pisau ke bahu si anak. Namun bukannya lari untuk minta tolong, si anak ini malah minta si penjaga toko untuk menggoyang-goyangkan pisau yang masih tertancap di bahunya. Si penjaga toko yang juga bereki jongkok ini malah nurut-nurut aja dan membuka bajunya dan memberikan si anak untuk menikmati gunung kembarnya. Singkat cerita, hari-hari pun telah berlalu. Si ayah yang semakin khawatir karena si anaknya terus melukai dirinya, akhirnya berkonsultasi bersama dokter ahli perotongan. Dan setelah mencapai kata mufakat, akhirnya si ayah ikhlas kalau rudal miliknya akan ditransplantasikan ke tubuh si anak. Setelah operasi telah usai, kini masalah baru pun kembali bermunculan. Karena rudal warisan sang ayah ternyata nggak bisa tegak berdiri seperti rudal kebanyakan orang pada umumnya. Dia pun hanya bisa menangisi nasibnya ini. Hingga akhirnya pada suatu hari, si ibu yang lama menghilang tiba-tiba kembali pulang. Si ibu yang ingin bertanggung jawab atas nasib yang diderita oleh anaknya ini bukan sulap, bukan sihir. Rudal si anak pun kini sudah mulai merasakan kontraksi dan akhirnya bisa berdiri dengan gagah berani untuk membantu sang anak agar bisa merasakan yang namanya kenikmatan dari burungnya sendiri. Ibunya pun mulai melaksanakan tugasnya, yaitu dengan mencokok-cokok burung anaknya sendiri hingga ia merasakan yang namanya surga duniawi. Singkat cerita, ketika berhasil membantu anaknya untuk mencapai surganya, giliran si ayah yang kini merasakan api cemburu karena sang istri malah melayani sang anak, bukan melayani dirinya. Sang ayah pun merasa murka karena tidak lagi bisa merasakan kenikmatan. Dan yang paling mengejutkan, sang ayah kemudian mengambil pisau dan bergegas untuk memotong rudalnya sendiri yang kini terpasang di selangkangan sang anak. Tetapi hal ini berhasil digagalkan sang anak yang dibantu oleh sang ibu. Setelah kejadian itu, si ayah yang kayaknya sudah gila ini malah mengambil pistol dan memulangkan istrinya kepada sang ilahi. Dan dilanjutkan dengan aksi membunuh dirinya sendiri. Sang anak yang IQ-nya jongkok, yang gak mau kalah atraksi sirkus kali itu, langsung saja mengambil pistol dan menembak otongnya sendiri. Dan film pun tamat.